Salah satu topik panas yang banyak dibahas pada GP Kanada kemarin adalah duo Mercedes yang saling sikut sepanjang akhir pekan. Kimi Antonelli dan George Russell sejak sprint race sudah terlibat duel-duel sengit yang membuat Toto Wolff keringat dingin. Pada sprint keduanya sempat sedikit kontak ketika Antonelli coba luncurkan manuver dari sisi luar tikungan pertama yang memang terkenal sulit dan bukan tempat ideal untuk menyalip lawan. Sementara Russell mampu posisikan mobilnya dengan baik untuk langsung menutup ruang di exit tikungan pertama dan memaksa Antonelli untuk buang setir ke rerumputan. Tak lama setelahnya, Antonelli kembali harus memotong chicane usai hindari mobil Russell yang melambat karena alami superclip di mode baterainya. Keesokan harinya, pada balapan hari Minggu, keduanya kembali bertarung dengan saling adu overtake di lurusan sirkuit Montreal. Antonelli bermain lebih sabar dengan menunggu Russell buat kesalahan di hairpin, namun usahanya selalu berujung dengan disalip balik di lurusan. Sampai kemudian, duel mereka berakhir anti klimaks dengan mobil Russell yang alami masalah baterai dan kelistrikan yang memaksanya harus akhiri balapan lebih cepat. Praktis, Kimi tidak mendapat perlawanan lagi dan mulus melenggang untuk sentuh garis finish guna kunci kemenangan keempat secara beruntun. Gap di klasemen sekarang semakin lebar sebesar 43 poin, yang tentu menyulitkan bagi George Russell untuk bisa mematahkan momentum rekan setimnya itu yang makin nyaman di pucuk. Duel-duel semacam ini sudah pasti akan terjadi dengan kondisi Mercedes yang mempunyai mobil dominan, serta dua pembalap yang sama-sama kompetitif. Russell dan Antonelli masing-masing punya ambisi serupa dengan ego mereka untuk bisa meraih gelar juara dunia musim ini. Mumpung mobil Mercedes sedang gacor-gacornya di regulasi baru, tidak heran kalau mereka berdua saling tampil ngotot untuk mewujudkan impian yang mungkin hanya datang sekali sepanjang karir. Namun satu hal yang harus digarisbawahi adalah kami agak tidak menyangka kalau duel keduanya akan datang cukup cepat di GP Kanada. Kimi Antonelli baru memasuki musim keduanya di F1, dan dia sudah bisa menyamai kecepatan dari George Russell yang skillnya saja cukup diperhitungkan sebagai pembalap leader di Mercedes beberapa tahun terakhir. Antonelli sudah membuktikan diri sebagai pembalap yang punya potensi sangat besar dan sesuai ekspektasi publik dengan label Wonderkid yang disematkan sejak debut tahun lalu. Adaptasinya begitu cepat, yang menunjukkan betapa naturalnya talenta yang dimiliki oleh Antonelli. Di usia yang masih 19 tahun, Kimi mampu tampilkan level performa tingkat tinggi untuk eksekusi setiap peluang yang ia dapat musim ini dengan capaian 4 kemenangan beruntun sejak Shanghai. Karakternya juga cukup kuat, yaitu gaya balap agresif dan penuh nyali yang jadi tren di kalangan pembalap-pembalap kaliber juara dunia di F1. Sebaliknya, Russell memiliki karakter yang cukup berlawanan ketimbang Antonelli. Pendekatannya lebih pragmatis, dengan level presisi serta perhitungan yang matang ketika membawa mobil di sirkuit, dan menjadikannya sebagai salah satu pembalap dengan driving style paling halus di grid saat ini. Hal itu sejalan dengan perjalanan karir Russell yang memang diambil secara perlahan, dengan waktunya yang habiskan 3 tahun di Williams sebelum bisa promosi ke tim utama Mercedes pada 2022. Ini yang jadi perbedaan utama dan mendasar antara Antonelli dan Russell. Yang satu suka dengan segala hal yang cepat, satset, dan agresif. Kemudian yang satunya lagi lebih perhitungan dengan kalkulasi yang matang, serta utamakan level presisi, serta lebih lembut. Cara mereka berdua bertarung di GP Kanada kemarin sangat menggambarkan perbedaan karakter, serta pendekatan itu dengan cukup nyata. Antonelli dengan keberaniannya ambil inisiatif dari sisi luar, lalu kalkulasi Russell untuk posisikan mobilnya dengan baik, dan memblokir ruang rekan setimnya. Antonelli berusaha cari segala cara untuk menekan Russell agar buat kesalahan. Namun pembalap Inggris itu bisa menjawab semua trik yang dilancarkan oleh Kimi dengan salip balik di lurusan ataupun meniru taktik yang sama. Dari cara mereka berdua menanggapi duelnya saat sprint, juga terlihat ada perbedaan di mana Russell lebih menegaskan soal resiko dari manuver dari sisi luar dibanding Antonelli yang belak-belakan berkata kalau dia sudah di posisi sejajar, maka dia berhak menyalip di mana saja. Masing-masing punya keunggulan yang jadi standpoint dalam cara mereka balapan di sirkuit. Tentunya juga mereka punya kelemahan atau kerentanan yang bisa diekspos satu sama lain. Namun pada intinya adalah dinamika seperti inilah yang harus dihadapi oleh Mercedes dalam usaha mereka mengunci gelar musim ini. Sejauh ini respon Toto Wolff cukup cepat untuk meredam tensi antara Russell dan Antonelli, terutama setelah duel mereka saat sprint race. Hal-hal semacam ini sudah pernah ia alami semasa konflik Nico Rosberg dan Lewis Hamilton dulu, yang mana kita tahu kalau duel mereka di Mercedes sampai merusak persahabatan yang sebelumnya sudah dibangun bertahun-tahun.
Salah satu kesalahan Toto yang ia akui sendiri saat itu adalah dia terlambat melakukan intervensi dan terlalu membiarkan Rosberg serta Hamilton saling sikut di sirkuit serta media. Akibatnya adalah aura toksik perlahan-lahan makin tumbuh dan menyebar ke internal tim yang membuat situasi di sana menjadi sangat tidak nyaman dengan tensi tinggi. Toto Wolff tidak ingin hal serupa terjadi dan oleh karena itu dia langsung turun tangan untuk kendalikan situasi serta narasi di media. Dalam 2 tahun terakhir, mungkin GP Kanada adalah akhir pekan paling sibuk bagi Toto, karena dia jadi sangat rajin ikut interview media untuk jadi orang terdepan yang berikan klarifikasi. Dia gerak cepat untuk mencegah narasi-narasi yang membesar-besarkan konflik internal duo Mercedes tersebar lebih dulu. Apalagi mengingat Antonelli berasal dari Italia, yang terkenal dengan medianya yang cukup kejam. Di radio, Toto bahkan sempat menegur Antonelli untuk stop komplain dan fokus kembali balapan, untuk kemudian masalah duel dengan Russell akan dibicarakan di internal tim alih-alih di radio. Yang coba ditegaskan Toto Wolff di media adalah dia tidak melarang kedua pembalapnya untuk saling berduel keras, dan berkata kalau dia juga menikmati aksi yang ditampilkan oleh Russell serta Antonelli. Namun, ada aturan yang harus dibentuk, soal bagaimana kedua pembalapnya harus saling memahami satu sama lain untuk tahu kapan harus berikan ruang atau kapan harus tutup ruang. Karena mau bagaimanapun mereka berdua tidak bertarung dengan tim lain, namun dengan sesama mobil Mercedes, yang mana kepentingan tim harus diutamakan untuk raih poin maksimal. Toto Wolff menyerahkan semuanya ke Russell dan Antonelli untuk saling berdiskusi, guna menentukan seberapa tinggi batas yang akan mereka mainkan sendiri di setiap duelnya. Yang jelas adalah pendekatan seperti Papaya Rules jelas tidak akan dipakai oleh Mercedes. Walaupun Papaya Rules berhasil mengurangi tingkat kontroversi dari persaingan Lando Norris dan Oscar Piastri tahun lalu, tapi cara McLaren mengatur pembalapnya terlalu ketat atau berlebihan. Toto Wolff akan berusaha bermain di tengah-tengah untuk tetap membiarkan Russell dan Antonelli saling sikut di sirkuit. Namun, akan ada satu momen apabila duelnya makin panas dan berpotensi berdampak buruk, maka Mercedes akan lakukan intervensi. Hanya saja Toto Wolff memang sedikit sensitif soal potensi konflik di internal tim semacam ini. Kami tidak akan heran jika ada satu momen seperti insiden atau bila iklim keduanya makin toksik, maka intervensi tegas bisa langsung diterapkan seperti team order, atau mekaniknya ditukar sampai perbedaan strategi, supaya mereka berdua tak saling berdekatan di trek. Satu hal yang pasti adalah jika berkaca pada pengalaman konflik Hamilton-Rosberg, tim tidak bisa berharap 100% ke pembalapnya untuk saling menekan egonya masing-masing. Selalu akan ada momen di tengah tingginya tensi saat balapan, dan peluang terjadinya drama akan selalu tinggi selama gelar juara dunia masih diperebutkan. 2016 setidaknya jadi pelajaran bagi Mercedes kalau mereka tidak bisa sepenuhnya mengatur pembalap dengan insting petarungnya di sirkuit. Dan memang lebih baik pembalap dibiarkan saja untuk saling mengikuti insting dengan koridor-koridor batas yang sudah saling disepakati, dan sisanya biarkan dikendalikan dari balik kokpit. Russell dan Antonelli berpeluang menyajikan keseruan dengan duel intra-tim yang menarik untuk diikuti. Duel di Kanada kemarin memberikan bukti kalau keduanya memang lawan yang sepadan, dengan perbedaan pendekatan untuk bisa saling berbalas manuver di sirkuit. Meski tertinggal 43 poin, Russell tidak bisa menyerah dan langsung berkata nothing tulus begitu saja, karena musim masih panjang, di mana segala hal bisa terjadi. Tahun lalu Lando Norris DNF di GP Belanda yang menyisakan 7 race tersisa. Namun siapa sangka Oscar Piastri underperform di seri Amerika dan memutar balik peta persaingan di akhir musim. Di musim debutnya, fase goyah Antonelli justru ada di seri Eropa, dan inilah momentum yang tepat bagi Russell untuk mengembalikan momentum sebelum jeda musim panas nanti. Narasi sabotase sudah pernah kami bantah di video kami 2 pekan yang lalu, dan memang harus diakui jika nasib Russell saat ini sangat apes dibanding Antonelli. Namun itu hal normal di dunia balap, apalagi tahun lalu Kimi juga alami hal serupa dengan reliabilitas Mercedes di awal musim. Sekarang tinggal bagaimana Mercedes mengendalikan duel antara kedua pembalapnya yang sama-sama lapar akan gelar juara. Dan semoga saja tidak berakhir antiklimaks supaya F1 lebih seru lagi. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.